Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas sistem mikroprosesor pemrograman Z80. Nah, di sini kita memiliki 4 soal. Nah, soal pertama, lengkapi tabel berikut. Bisa diasumsikan ADR1 berlokasi di 1900H. H itu artinya heksadesimal. Kemudian B, ADR2 berlokasi di 1910H. Kemudian yang ketiga yaitu ADR3 berlokasi di 1920H. Nah, maksudnya bagaimana? Kita punya contoh soalnya seperti ini. Contoh tabelnya seperti ini. Ini sesuai dengan soal yang dimiliki. Jadi LDA1 itu ADR1 berarti kita masukkan di sini 900H. Kemudian LDHL ADR2 kita ganti menjadi 1910H. Nah, di sini berarti ini kan ada ADR3. Nah, berarti di sini adalah 1920H. Ini kita boldkan. Ini juga. Ini juga. Nah, sekarang dibilang di sini nih, isikan byte tinggi OP1 ke register A. LDA, ADR1 dikurangi 1. Berarti 1900 heksadesimal dikurangi dengan 1 heksadesimal. Yang artinya 18, maaf, Ctrl B, 18 FFH. Oke. Nah, dari sini kita juga bisa dapat berapa ya? ADR3 tadi 1920 dikurangi 1 berarti kita dapat nilainya itu sama dengan 19,1F. Jangan lupa H. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana dengan alamat dan operation code-nya ini? Ya, aku terpaksa install namanya Z80 simulator IDE. Ini terpaksa aku install untuk mendapatkan alamat sama operation code-nya. Oke, di sini kalau misalnya kita buka operation code-nya, kita pergi ke tools, terus cari namanya assembler. Nah, di assembler ini kita hapus dulu. Nah, pastikan ya, kalian itu memberikan yang namanya, mohon maaf, aku pencet. Oke, pastikan kalian tuh memberikan yang namanya tab. Jadi kalau misalnya nggak dikasih tab seperti ini, nanti dia nggak akan bekerja. Istilahnya ada cara penulisannya lah, berbeda dengan Python. Nah, di sini kita ketikkan dalam kapital semua ya, LDA, buka kurung tutup kurung 1900 H. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian di bawahnya LDHL, 1910H. Di bawahnya kita masukin add A, buka kurung tutup kurung, masukin di dalamnya HL. Kemudian LD buka kurung 1920H, buka tutup kurung, A. Selanjutnya LD A, 18 FFH, buka tutup kurung. Oke, selanjutnya decrease HL, DEC HL, kemudian ADC A, buka kurung, HL tutup kurung. Di bawahnya lagi LD 191 FH tutup kurung, A. Nah, dari sini kita assemble and load, kemudian start simulation. Mohon maaf ya, stop simulationnya dulu. Assemble and load. Nah, di sini ini sampai lupa. Halt, kemudian .n. Jadi seperti ini, kemudian assemble and load, baru kita start simulation-nya. Nah, dari sini nanti kita mendapatkan yang namanya, ini data-datanya ya. Yang kita pentingin itu, ini di minimize dulu. Nah, di bawah sini. Di bawah sini ada yang namanya, apa ya? Apa tadi ya? Ya, pokoknya ini deh, kita dapetin ininya. Lupa tadi cara dapetin ininya gimana. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nih assembler address-nya 0000, 003, 006, 007. Pokoknya kita lihat di bagian sini aja ya. Nah, operation code-nya kita bisa dapetin nih, 3A0019. Berarti tinggal kita isi aja ya. Kita bawa ke sini, oke.
Berarti kita dapetin 3A 00 19. Kemudian di bawahnya 21 10 19. Oke. Di bawahnya lagi kita isi 86 32 20 19 3A FF 18 2B 8E sama 321F 19. Nah, untuk alamatnya kita menyesuaikan. Tadi kan paling awal tuh 1800 kan. Nah, sekarang naik jadi 3. Berarti di sini 1803H, 1806H, 1807H, 1800AH, 1800DH, 1800EH, dan 1800FH. Jangan lupa. Oke, itu cara menjawab untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya next ya. Kita ke nomor 2. Bila alamat ADR-1 berisi data 21H, ADR1 berisi data 19H, dan ADR2 strip 1 berisi data FFH, ADR2 berisi data 2CH. Nah, sekarang berapa isi lokasi memori ADR3 strip 1 dan ADR3 dan ADR3 gitu ya. Berarti kan di sini nih. Di sini ADR3 strip 1 min 1 maksudnya sama ini ADR3. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, sama seperti yang sebelumnya. Kita menggunakan cara seperti ini. Oke. Nah, di sini berarti atau enggak kita pakai rumus ya. Aduh, mohon maaf. Oke, untuk nomor 2. Nah, diketahui tadi ADR3 itu sama dengan perhitungannya ya. Nilai dari ADR1 ditambah dengan ADR2. Nilai memori di alamat ADR1 ditambah dengan nilai memori di ADR2. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ADR3 Oke, di sini kalian bisa lihat kalau di sini ini ada penjelasannya ya, langkah programnya itu adalah bit rendah dari 2 operan, yaitu OP1. OP1 di mana OP1L itu ada di ADR1 dan OP2L ini berada di ADR2. Jadi dijumlahkan dulu, baru hasilnya itu nanti dibawa ke ADR3. Jadi caranya kalau misalnya pakai Z80 itu sama seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Ini mirip banget. Nih. Sampai sini aja. Oke, jadi kita masukin dulu ya ke sini. Kalau misalnya secara cepatnya ya kita hitung. Berarti untuk ADR3, tadi ADR1-nya kan di sini, berarti 19H. Itu ditambah sama 2CH. Nanti hasilnya itu sama dengan 45H. Nah, sekarang untuk mastiinnya, kita buka assembly kita, assemblernya ini Z80, terus kita tulisin di sini ya. Ini udah benar sampai sini aja. Nah, ini kita hapus yang sebelumnya. Oke, sisain 4 baris ini aja. Kemudian kita buka ini tools, assemble and load, terus kita buka yang ini. Nah, yang ini kita pergi ke option. Oke, ke tools, memory editor. Nah, di sini kita cari ini, tadi kan 1900, oke. Ups, mohon maaf. Aduh. Oke, di sini ya. Kita turun, cari 1900. Oke. Nah, di sini kita tadi, di soal kita ya, ini datanya 1900 itu adalah, mana tadi 1900? Oke, nih. 1900 itu di sini adalah 19. Kita enter. Terus di bawahnya ada 1910.
itu nilainya 2CH. Jadi di sini kita masukin 2CH, 2C aja, bisa enter. Terus di F ini kan ada nih 1900FH, nilainya adalah FFH, berarti kita masukin di sini ya, di bagian 1900, bagian kolom F, kita masukin nilainya FF, enter. Nah, yang terakhir 18FH, ini kan ada 18F, terus kita cari kolom F-nya di sini, kita masukin 21. Oke, kita enter. Nah, tadi seharusnya nanti ya, kalau misalnya kita jalanin, nilai di 1920 ini akan sama dengan 45. Jadi kita edit, start simulation. Oke, kita mendapatkan nilai di sini. Kita bisa lihat di 1920 nilainya adalah 45. Di sini juga kelihatan nilai A akan menjadi 45. Berarti jawaban kita benar ya. Tinggal menambahkan heksadesimal aja, kita udah bisa mendapatkan jawaban seperti ini. Nah, untuk mendapatkan yang selanjutnya nih, nilai di 191FH atau ADR3-1, jadi ADR3-1 itu sama dengan nilai dari ADR1-1 ditambah dengan ADR2-1. Oke, itu sama dengan, mohon maaf, kurang lagi, tambah satu lagi namanya carry. Carry. Oke. Carry ini gimana ya jelasinnya ya? Oke. Dari apa yang kubaca, memori itu hanya menyimpan 2 digit angka saja. Ya, di sini kan 2119FF2C. Kalau misalnya nanti ada digitnya berlebih, misalnya digitnya 119. Nah, nanti yang tersimpan di memori itu cuma 19, terus nanti ada namanya carry. Jadi carry ini akan dimasukkan ke dalam sini. Jadi penambahan dari 21H ditambah dengan FFH ditambah dengan 1 kalau misalnya ada carry. Kalau misalnya nggak ada, cuma 0 aja. Nah, dari sini kita nanti dapetin yang namanya perhitungan ya tadi ya. 21H ditambah dengan FFH ditambah dengan 0. Karena tadi sebelumnya tidak ada carry. Ini benar-benar 25 digit. Jadi tidak ada yang disimpan gitu ya. Nanti akan menghasilkan nilainya 120H. Oke, ini kita boldkan dulu. Di bold juga. Oke, kita balik lagi ke assembler kita. Ini di close. Ini dia. Oke, kita balikin seperti sebelumnya ya. Nah, di sini kita assemble and load lagi. Kita ulangi lagi step tadi. Ngisi datanya ini. Di sini 21. Di sini 19. Di 1900 tadi. Mohon maaf. 1900 19. Terus 19.0F-nya itu nilainya adalah FF, enter. 1910-nya nilainya 2C, enter. Oke, kalau misalnya udah dapat ini, kita edit, terus start simulation. Nah, perhatikan ya. Nilai dari 1920 itu 45, sedangkan nilai dari 19.1F itu nilainya adalah 20. Kenapa 20? Nah, kita perhatikan di sini. Di saat data A tadi itu disimpan ke dalam 18 FFH, mohon maaf, di sini ya, di saat dia dimasukkan ke dalam 1920, nilai 45-nya ini, kita bisa lihat nilai C di sini, ini artinya carry, carry-nya itu 0. Sedangkan yang selanjutnya di sini, pas kita menambahkan, terus kita simpan, di sini ada carry 1. Nah, maka dari itu, nilai kenapa dimasukkan ke 20. Jadi, tadi kan 120, harusnya 120 nilainya. Tapi yang muat di memori itu hanya 2 digit. Jadi dilihatnya dari 2 digit belakang. Terus bagian depannya itu, 1 itu akan dimasukkan ke dalam carry. Gitu. Jadi, ini aku close. Kita masukin di sini penjelasan ya. Untuk yang 120, 20H itu masuk ke dalam memori, sedangkan 1 sebagai carry. Begitu.
Kemudian yang soal nomor 3. Buat ulang tabel 1. Bila lokasi masing-masing bilangan yang dioperasikan adalah sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut, perhatikan bahwa dibanding dengan gambar 1, gambar 3 memperlihatkan perbedaan urutan penempatan bait tinggi dan bait rendah. Sebelumnya di sini harusnya H, sekarang jadi L. Jadi berkebalikan ya. Ini semua. Nah, karena berkebalikan, ini aku cuma ngikutin yang sebelumnya aja. Jadi benar-benar itu tak copy. Terus ini tak paste. Cuma di sini kan bait rendah. Di sini ada bait rendah kan? Ya udah, berarti aku ikutin yang rendah di mana? Yaitu ADR min 1. Ikut tulis saja ADR 1 min 1. Kemudian di sini ADR 2 min 1. Terus di sini berarti aku masukin ADR 3 min 1. Yang di sini berarti masukinnya adalah ADR 1. Sedangkan di sini ADR 3. Untuk alamatnya itu sama ya dengan yang di sini. Jadi kita tinggal copy aja. Ini nomor 3 ini sebetulnya aku kurang yakin sama jawabanku, tapi ya udahlah, begitulah. Ini operation code-nya karena kita kan nggak jalanin operasinya, jadi aku anggap ini sebagai tidak ada gitu ya. Ini kan yang diminta cuma gimana tabel satunya kan. Ya udah, aku buat jadi seperti ini. Kemudian kita ngerjain tabel nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Lengkapi tabel berikut. Bisa diasumsikan kalau ADR1 di 1900H, ADR2 1910H, ADR3 1920H. Nah, kita bisa lihat nomor 4 kalau misalnya di soalnya itu, ini ada penjelasan tambahan ya. Lengkapi tabel 3 berikut ini. Bisa diasumsikan. Nah, tadi kan kita sudah buat ya tabel 3-nya kayak gimana. Tabel 3, program penjumlahan 16 bit dengan penampakan bilangan seperti ilustrasi pada gambar 3. Jadi kita nanti buatnya seperti ini. Di sini, isikan bait rendah OP1 ke register A. OP1 bait rendah berarti yang di sini letaknya yaitu di ADR1 bit 1. Artinya, kalau misalnya kita buat di assembly-nya, ini saking aku hafal ya, LDA, buka kurung, 18 FFH, tutup kurung. Kemudian di bawahnya LDHL, 19.0FH, terus di bawahnya kita tambahin. Ini kan jumlahkan bit rendah OP1 dan bit rendah OP2, berarti add spasi A, HL. Di bawahnya simpan hasilnya pada alamat ADR3 min 1, berarti LD buka kurung 191FH tutup kurung, A. Oke, sekarang isikan bait tinggi OP1 ke register A, berarti LD A, buka kurung 1900H tutup kurung. Oke, di bawahnya sekarang isi HL ditambah 1 agar sama dengan alamat yang berisi bait tinggi OP2. Berarti increase INC HL. Kemudian di bawahnya menjumlahkan bait tinggi OP1, bait tinggi OP2, dan carry. Berarti ADC A, buka kurung HL, tutup kurung. Terus di bawahnya, kita simpan bit hasil tingginya. Berarti yang tersisa LD A, buka kurung 1920H, tutup kurung, A. Oke, untuk alamatnya itu sama seperti nomor sebelumnya. Kita tinggal copy aja. Nah, sekarang untuk operation code-nya, ini operation code-nya karena kita pertama memasukkan data ke register, ini saking hafal juga sih, 3A, FF18, kemudian 21, OF19, terus yang di sini operation code-nya pertambahan itu 86, lanjutin lagi masuk ke LD untuk penyimpanan. Berarti di sini 32, 1F19, kemudian melakukan pengisian lagi ke register A. Berarti 3A 0019, di increase itu kodenya
23. Sedangkan untuk ADC-nya sama seperti sebelumnya ya. Kita bisa lihat di sini. Mana dia? Oke. Nih, 8E. Berarti kita masukin di sini 8E. 8E. Di bawahnya karena menyimpan berarti kita balikin lagi kodenya 32. Terus 2019. Oke. Itu saja untuk penjelasan mengenai program Z80. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.